Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Ari Praja, NPM 2103021025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI MSI. Pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, ekonomi dalam Islam. Kedua, pemikiran ekonomi Khulafa ar-Rasyidin. A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. 1. Pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahi. Ilahiyah karena tidak berangkatnya adalah dari Allah, dengan tujuan mencari ridho Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan syariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang rabbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban pada Tuhannya, dirinya, kepada keluarganya, kepada manusia secara umum. Khalifah berpendapat bahwa terdapat 3 pilar sistem ekonomi Islam. Pertama, segala sesuatu adalah mutlak milik Allah. Umat manusia adalah sebagai khalifahnya memiliki hak atau bertanggung jawab. Yang kedua, Tuhan itu satu. Hukumnya hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. 3. Kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk. 2. Pemikiran ekonomi Khulafa ar-Rasyidin. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para ulama ia adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan juga dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang yang mengambil ilmu yang menjadi warisan para nabi, dia telah mengambil bagian yang sangat mewah itu. Setelah tidak lama beliau wafat, jumlah tokoh muhajirin dan Ansar berkumpul di Balai Bani Said Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin. Dengan sangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. A. Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-635 Masehi. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal 2,5 dirham setiap hari, ditambah daging domba dengan pakaian biasa. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat lain 6.000 dirham per tahun. Namun demikian, beberapa saat menjelang ajalnya negara kesulitan mengumpulkan pendapat. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya untuk negara. Beliau sangat akurat dalam penghitungan dan pengumpulan zakat, kemudian ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis, tidak tersisa. Beliau juga membagikan bagian yang telah tetap menjadi milik negara dan mengambil alih tanah orang-orang murtad untuk kepentingan umat Islam. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam yang pertama adalah A. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. B. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengolah dan menghitung zakat. C. Mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. D. Menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praksi akad perdagangan. Masa Umar bin Khattab 12-13 Hijriah atau 634-644 Masehi. Umar bin Khattab memerintahkan hanya 10 tahun, akan tetapi dalam periode singkat itu hanya kemajuan yang dialami umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintah Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang mengembangkan didasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengembalian sebagian kekayaan orang-orang kaya dibagikan kepada orang-orang miskin. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memimpin adalah: yang pertama,
kebijakan ekonomi. Strategi yang dipakai adalah cara penanganan penurusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintah, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu A. Negara Islam mengambil kekayaan dengan benar. B. Negara yang memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak dapat mengeluarkan kecuali dengan haknya. C. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. 2. Unsur-unsur kebijakan fiskal. A. Baitul mal. B. Kepemilikan tanah. C. Zakat. D. Ushur. Zakat dari pertanian termasuk buah-buahan. E. Klasifikasi pendapat dan negara lain. C. Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama kekhalifahan beliau dalam sejarah. Pada awal pemerintahan hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpan dan kebijakan yang diterapkan oleh pendahuluannya telah diterapkan oleh pendahuluannya yang terbukti lebih fatal darinya dan juga bagi Islam. Permasalahan ekonomi Islam di masa Utsman bin Affan semakin rumit sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendataan baru, kebijakan Umar bin Khattab diikuti. Tidak lama kemudian Islam mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Lalu tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan beliau adalah yang pertama, pembangunan perairan. Kedua, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. Ketiga, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kemudian kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada Umar. 4. Pembangunan gedung pengadilan guna menegakkan hukum. D. Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah atau 565 atau 661 Masehi. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat pada posisi sebelumnya, antara lain memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman bin Affan, membagikan tanah yang diberikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan tunjangan kepada muslimin, beberapa tunjangan yang diambil Baitul Mal, mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat, serta memindahkan pusat pemerintah ke Kufah dari Madinah. Menurut sebuah riwayat, beliau secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya, beliau memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan bin Sufyan, orang-orang yang dekat sekitar Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah orang-orang yang membantunya. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya ditunjukkan pada Malik Astar bin Khalid. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa, penyusunan prioritas dalam melakukan dispensasi dan keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jasa hakim, abdi hukum, pengiraan pegawai administrasi, dan pengadaan bendahara. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.